Saya coach dulu ya Pak. Oke. Oke, siap. Halo Pak Indra, gimana kabarnya hari ini Pak? Terlihat murung sekali Pak, seperti punya banyak beban masalah ini. Bukan masalah ekonomi kan Pak? Aduh Pak, kalau masalah ekonomi itu jangan ditanya Pak. Itu Dijawab. beban tersendiri ya Pak. Iya. Harus dijawab Pak. Ini makasih Pak. Tadi kan saya udah nyoba supervisi ya sama Bapak ya Pak. Baik Pak. Saya sudah nyoba supervisi, alhamdulillah dengan waktu yang memang ditentukan dan Ya. kegiatan pun berjalan dengan lancar Pak gitu. Namun ada beberapa temuan ya atau refleksi dari yang saya lakukan tadi supervisi Pak. Apa yang Bapak temukan atau masih menjadi ini kekurangan yang ditemukan? Ini Pak, kemarin kan hasil dari rencana saya yang pertama itu kan dari perencanaan itu saya akan melakukan kegiatan untuk ada salah satu siswa yang memang mempunyai keterbelakangan khusus di bidang penghitungan ya Pak. Dan saya menggunakan apa itu namanya kemarin tuh Pak? Sapu lidi ya Pak, sapu lidi, menggunakan sapu lidi, ya dengan sapu lidi. Memang itu efektif untuk siswa tersebut, namun muncul masalah berikutnya Pak. Ya. Ya, masalah satu terselesaikan, tapi masalah berikutnya muncul. Lagi. Apa itu Pak? Keren sekali Pak ya. Itu Pak, jadi ada anak yang ribut Pak. Ya. Anak yang ribut ketika saya melakukan bimbingan terhadap satu anak tersebut gitu Pak. Ada kegaduhan di bagian anak yang lainnya gitu Pak. Jadi ada anak yang ribut, masalah yang baru adalah ada anak ribut ketika menerapkan pembelajaran yang kemarin Bapak rancang ya Pak. Iya Pak, benar Pak. Ya, kemudian dalam sesi kali ini Pak, tujuan apa yang Bapak capai untuk dalam sesi permasalahan yang Bapak ungkapkan tersebut? Kalau untuk tujuan sih Pak, saya ingin bisa merefleksikan ya tentunya merefleksikan apa yang telah menjadi temuan-temuan yang tadi saya lakukan di kelas Pak. Yang mudah-mudahan kegiatan refleksi ini bisa menjadikan sebuah rencana nanti ke depannya untuk perbaikan saya Pak. Gitu. Jadi salah satu tujuannya adalah melakukan refleksi ya Pak. Selain itu, untuk mengatasi masalah tersebut, rencana ke depan Bapak kira-kira apa nih yang akan bakal Bapak lakukan untuk mengatasi masalah baru tersebut Pak? Iya, sebelum merencanakan saya sempat merefleksikan dulu Pak, dari lembar refleksi yang Bapak kasih itu, saya refleksikan bahwasanya ada beberapa kegiatan yang memang ternyata memang saya sudah memberikan pembelajaran terhadap satu anak yang kemarin itu, tapi ada sisi anak yang lain yang terabaikan gitu Pak dari segi kebutuhan gaya belajarnya gitu Pak. Nah di sini saya lihat ternyata ada siswa yang memang kebutuhannya itu di kinestetik tapi terabaikan gitu karena mungkin saya terlalu fokus di siswa yang satu kemarin gitu untuk menyelesaikan satu kemarin gitu Pak. Kemudian rencana aksi ke depan itu yang akan Bapak lakukan apa selain itu? Indikator keberhasilannya seperti apa sih Pak kalau boleh saya tahu? Ini Pak, untuk rencana aksi ke depan ya. Saya sih berencana tentunya untuk merevisi RPP-nya lagi mungkin di siklus-siklus berikut pembelajarannya gitu Pak, untuk merefleksi RPP yang bisa mencangkup semua kebutuhan gaya belajar anak yang ada di kelas saya gitu Pak. Nah, terus tadi kan Bapak bertanya ini ya indikatornya ya Pak ya. Indikatornya mungkin salah satunya saya akan membuat dulu lembar penilaian mengenai penilaian kinestetik ya, karena itu menjadi acuan saya untuk melihat bahwasannya ributnya anak tersebut itu apakah dia menyerap pembelajaran atau tidak gitu. Apakah masih ada ini Pak rencana lain Pak? Tapi sebelum dijawab Pak diminum dulu Pak kopinya Pak, buru dingin. Oh iya Pak, mohon maaf Pak saya nggak ngopi Pak. Kuenya aja Pak. Iya, yang Bapak aja saya minum ya Pak. Silakan Pak. Iya, ada sih Pak, bisa aja nih bercanda. Kemudian rencana Iya Pak, gimana Pak? Apa? Langkah selain itu apakah ada rencana lain Pak? Kalau rencana lain untuk sementara itu Pak, nanti ke depan mungkin misalkan kalau ternyata hasil dari evaluasi yang tadi saya rencanakan itu masih ada beberapa kekurangan,
di pertemuan berikutnya saya akan mencoba merevisi kembali mengenai cara belajar ataupun kebutuhan-kebutuhan yang memang sesuai dengan kebutuhan anak saya di kelas itu, Pak. Oh, begitu. Baik Pak. Iya, Kemudian yang tak kalah penting adalah, nah siapa yang akan bertanggung jawab dalam kegiatan ini Pak? Atau ada orang yang Oh bisa iya, membantu begitu? tentunya sih Pak, untuk yang paling bertanggung jawab di awal itu saya sendiri Pak, sebagai wali kelas di Iya. kelas 4 gitu Pak. Saya sendiri, dan mungkin di situ pun saya akan mencoba melibatkan rekan-rekan ini Pak, rekan di kelas lain, terutama di kelas 3 yang memang masih satu ruangan dengan saya, untuk bisa melihat atau melihat perbaikan-perbaikan pembelajaran yang mungkin aja dia punya punya insight-insight baru untuk di kelas saya gitu Pak. Iya. Jadi Bapak sendiri yang paling Ya, bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Ya. Ya. Bagus sekali Pak. Mari kita membuat jadwal rencana ke depannya. Kemudian jangan lupa Pak, setelah sesi ini selesai dibayar dulu kopinya, punya Bapak juga ya, dibayarkan sekalian di kantin. Iya Pak, aduh Bapak, ini kok saya yang jadi yang dijebak sih, nggak bisa aja ya rencananya. Bapak ini makasih banyak loh, makasih Ya banyak. Pak, sama-sama. Tadi udah bisa menilai tentang supervisi saya di kelas. Jujur dengan kegiatan seperti ini saya bisa lebih tertata lagi untuk nanti ke depannya membuat rencana-rencana aksi yang memang bisa meningkatkan hasil dari pembelajaran di kelas saya gitu. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ya. Silakan dilanjutkan kegiatan yang lain Pak. Oke, makasih Pak. Ya. Saya keluar dulu Pak ya. Siap Pak. Mau izin pamit. Ya, Oke. ya. Pintunya diperbaiki dulu Pak, pintu sekolah rusak. Bapak tendang tadi soalnya Pak. Ya, terima kasih. Tak. Ya, Assalamualaikum. silakan Mas. Silakan masuk Pak. Paket. Ya. Pak Septi. Paket Pak Septi. Ya, gimana Pak? Tadi udah beres itu ya, supervisi ya? Iya Pak, alhamdulillah sudah Iya. beres Pak. Mohon maaf tadi saya ada itu dulu Pak, ada tamu dulu di kantor, jadi harus ke sana dulu, nanti Pak sudah bilang ke tamu Dari saya mau wartawan bukan Pak? refleksi gitu. Oh bukan Pak, Oh, bukan, bukan. kebetulan bukan wartawan Pak, yang nawarin itu Pak, jepitan rambut Pak. Iya. Baik Pak. Kita ini- lanjut lagi ya Pak ya, Ya, kita siap, lanjut siap. lagi ya. Tadi yang supervisi yang sempat kejeda itu Pak. Ini Pak mengenai Bismillahirrahmanirrahim, Pak ya. supervisi ya Pak ya. Hmm? Jadi selama pembelajaran yang ditemukan banyak sekali Pak masalahnya Pak, tetapi setelah dipilah-pilah ada satu masalah utama Pak, yaitu ada beberapa siswa itu yang cenderung mengganggu ke teman yang lain begitu Pak. Oh gitu. Ya betul Pak. Oh, jadi ada temuan-temuan lagi ya Pak dari kemarin yang hasil refleksi minggu pertama kita ketemu gitu Pak, terus ada temuan baru lagi ya Pak. Ya Jadi betul. ada permasalahan satu selesai, ada lagi yang muncul lagi ya Pak ya. Betul muncul lagi iya. Pak. Emang karena permasalahan itu tidak pernah ada ujungnya Pak. Ya, sebelumnya Pak ya, terima kasih Pak mengenai diskusi kali ini. Saya mau bertanya dulu Pak ya. Nah, siapa saya mau menjawab Pak? Ya, saya mau bertanya dulu. Nah, kan kini ini suasananya udah mulai enak nih Pak, karena anak-anak udah dipulangkan terlebih dahulu ya, supaya kita lebih enjoy lagi di kelasnya ini Pak ya. Jadi gini Pak, kita buat kesepakatan dulu deh Pak ya. Kita Baik, Pak. buat kesepakatan dulu ya mengenai hasil-hasil nanti ke depannya akan seperti apa, terus rencana kegiatannya seperti apa gitu. Sekarang saya mau bertanya sama Pak Septi nih Pak. Pak, kira-kira nih Pak, dari yang tadi Bapak lakukan di kelas nih Pak, apa sih yang Bapak dapat gitu Pak? Atau kesan-kesan seperti apa sih yang Bapak dapat yang bisa Bapak refleksikan gitu? Ya. Untuk bahan Coba. refleksi Pak, mungkin karena tadi banyak beberapa anak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga ada beberapa siswa itu cenderung mengganggu ke temannya Pak. Setelah saya refleksikan, saya lihat dan saya tanyakan ke guru kelasnya yang kemarin, ternyata anak tersebut itu memiliki gaya belajar yang kinestetik Pak. Jadi Oh, gitu. belajarnya itu sambil bisa memegang sesuatu biar bisa tenang, dan ada yang benda atau wujud nyata itu untuk sebagai sumber belajarnya Pak, seperti itu. Oh gitu. Menarik sekali Pak, ternyata ada temuan juga ya Pak dari tadi yang Pak Septi lakukan mengenai gaya belajar gitu Pak.
Terus ada apa ya, inspirasi yang timbul Pak setelah Bapak melihat kejadian tersebut itu ada Pak? Ada nggak Pak kira-kira? Setelah melihat oh si anak ini ternyata seperti ini, ada inspirasi yang timbul nggak Pak dari dalam diri Bapak? Bahwasanya saya akan melakukan apa atau hal-hal apa yang ada di pikiran Bapak? Ya. Salah satu hal yang muncul Pak yaitu materi yang baru saja saya dapatkan kemarin Pak, yaitu pembelajaran Ya. berdiferensiasi. Mungkin saya Oh akan iya, iya. menerapkan hal itu Pak di kelas yang saya ajar tersebut, karena pembelajaran diferensiasi ini di mana kita dapat melayani seluruh gaya belajar yang ada Pak, yaitu dengan memperhatikan proses, konten, dan produknya begitu. Menarik sekali ya Pak mengenai pembelajaran apa tadi Pak ya, berdiferensiasi ya Pak ya. Berdiferensiasi, betul. Iya, saya pernah mendengar juga seperti itu pembelajaran berdiferensiasi. Ini Pak, terus tadi kan Bapak sempat bahas pembelajaran berdiferensiasi ya. Betul. Kira-kira hal yang seperti apa sih Pak yang akan Bapak lakukan di kelas Bapak itu ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Hal yang akan saya terapkan adalah dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar ya Pak, tentunya tidak hanya Oh, iya, sifatnya teks, tidak hanya sifatnya audio, visual, tetapi juga sebisa mungkin menghadirkan benda nyata untuk dapat terlayani anak kinestetik yang suka mengganggu saat tidak terlayani gaya belajarnya begitu Pak. Iya, benar-benar. Terus ini Pak, ketika memang Bapak menerapkan gaya belajar tersebut ya Pak ya, Ya. apa sih Pak indikator keberhasilannya gitu Pak? Misalkan Bapak nih ya udah menerapkan, terus wah saya ini berhasil. Kira-kira indikatornya itu seperti apa ya Pak yang Bapak berikan? Ya, baik, indikator ada dua yang saya tetapkan Pak. Yang pertama adalah anak tersebut tidak mengganggu ke temannya lagi dan berkegiatan belajar, itu yang pertama. Kemudian hasil evaluasi menunjukkan nilai yang baik mencapai KKM, atau paling tidak kalau tidak mencapai KKM yaitu ada peningkatan dari nilai yang sebelumnya begitu Pak. Itu yang menjadi indikator saya. Bagus sekali Pak ya, sangat menarik sekali pembahasan dari Pak Septi ini sesuai dengan tujuan ya, dengan tujuan kita dari awal, yaitu saya di sini membantu merefleksikan pengalaman-pengalaman yang telah Bapak lalui. Nah yang terakhir Pak, apa sih yang Bapak dapatkan nih Pak nih dari percakapan kita ini nih, dari percakapan kita berarti kira-kira apa sih yang Bapak dapatkan ternyata dari hasil percakapan antara saya mungkin sebagai coaching Bapak sendiri gitu Pak? Ya, baik Pak, hal yang paling saya dapatkan dari sesi ini adalah yang terpenting saya dapat memecahkan masalah saya Pak dengan bantuan pancingan-pancingan pertanyaan Bapak, sehingga saya bereksplorasi apa sih yang ada dapat kita manfaatkan untuk memecahkan masalah kita gitu. Iya, baik sekali Pak. Tentunya memang keberhasilan dari percakapan ini tidak serta-merta dari satu pihak saja, mungkin dari kerjasama Pak Septian sendiri yang memang terus merasa ingin meningkatkan pembelajaran, rasa curiosity-nya yang tinggi gitu, sehingga memang refleksi dalam tujuan kegiatan ini sangat tercapai gitu Pak. Pak, kebetulan memang saya ini ada kegiatan berikutnya lagi Pak, ada rapat kepala sekolah yang harus saya ini hadiri. Mungkin tidak terlalu banyak ya Pak ya pembahasan kali ini. Nanti kita bertemu lagi di sesi berikutnya, itu di supervisi yang lainnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak telah bisa bekerja sama dengan saya. Oke, Pak, saya pamit dulu ya, Pak Septi ya. Ya, hati-hati Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak, kunci motornya ada di saya Pak. Oh iya Pak, benar Pak. Saya nggak pakai motor Pak, jalan kaki Pak. Coach dan coaching ini secara keseluruhan di mana dua peran yang di switch ya bergantian itu sangat luar biasa gitu kan, alurnya sangat terasa bagi saya, dan keakraban di antara pembicaraan di antara keduanya sangat luar biasa, memang rileks sekali nampaknya seperti itu, dan memang itu kehadiran penuhnya sangat terlihat gitu kan dalam pembicaraan, dan terlihat sekali gitu kan Pak Hendra karena tidak suka kopi mau minum minumannya Pak Septian gitu kan, dan di situ luar biasa. Ini sepertinya memang sudah diskenariokan gitu kan, sudah di setting gitu kan, luar biasa ini mengalir tapi dengan perencanaan yang luar biasa gitu. Dan
permasalahan yang disampaikan dan alur gitu kan, alur pertanyaan yang berbobot gitu kan, terus gitu kan dikejar, diolah gitu kan, dan dikemas dengan hal-hal yang kocak seperti itu, yang saya rasa memang itu menjadi nilai tambah gitu kan. Coaching kalau seperti ini saya enjoy seperti itu, nampaknya seperti itu. Dan untuk coaching kali ini saya tidak bisa menyebutkan seperti ibu dan anak gitu kan. Tapi karena meskipun Pak Hendra tidak suka kopi, saya ini ibaratkan seperti gula dan kopi. Rasanya berbeda tapi saling melengkapi seperti itu. Itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya gulanya Pak ya. Terima kasih Pak. Iya. Pak Wahyu barangkali. Oke, makasih Pak. Apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar Pak? Iya. Merdu Pak, merdu. Iya. Terima kasih untuk waktunya. Secara garis besar sih saya mengamati cukup luar biasa ya. Jadi saya menikmati benar-benar coach ya seperti ini. Cuman kalau kembali ke teori, saya melihat tuh ada kayak yang di sesi pertama itu T-nya tujuannya itu nggak diungkapkan di awal. Jadi kalau dibalik jadi urutannya bukan tir tapi ta. Ini menurut pengamatan saya ya, mudah-mudahan saya kurang jeli gitu. Betul Pak, saya sempat lupa tujuannya memang Pak. Ya, kemudian yang kedua juga sama, tujuannya tidak disampaikan dari awal, malah saya tidak melihat di situ ya secara, ya mungkin kalau kita yang udah belajar ngerti, tapi kalau orang yang nggak tahu coaching kan nggak tahu langkah-langkah ini mungkin nggak nyampe. Kalau yang sesi keduanya itu baru T-nya nggak ada, berarti urutannya di irta, jadi bukan tirta lagi ya. Nah, jadi itu aja catatan dari saya. Tapi secara garis besar sih saya suka dengan pembicaraan seperti ini karena lebih enak kan, dari semua ide-idenya muncul, kemudian lebih terbuka. Kan keterbukaan informasi kan penting untuk mengungkapkan hal-hal yang mungkin selama ini kita tersembunyi. Terus satu lagi kayaknya akan lebih enak ya kalau dalam pembicaraan itu ada closing statement-nya gitu, ada penutupnya gitu. Jadi semacam kayak kesimpulan singkat aja. Kesimpulan singkat, terus kemudian nanti kedepannya mau apa. Mungkin itu akan lebih enak lagi supaya ya kita ya minimal ada rencana ngopi lagi lah gitu, walaupun nggak suka kopi gitu kan. Jadi next time kita ngopi di mana gitu, atau mungkin kita mau nongkrong di mana gitu. Kalau tadi Pak Dwi bilangnya Bapak Septian dan Pak Muhammad ini Puzzle Pak, gula dan puzzle. kopi ya. Kalau saya bilangnya kembar identik tapi tidak sama gitu. Kembarnya ininya aja sih, belakangnya itu sama. Saya suka gitu, kompak gitu. Ini kayaknya mungkin kelompok yang terkompak ya, kelompok yang pertama ya, ini harusnya tampil pertama malah terakhir gara-gara saya yang merebut hak Bapak Ibu. Mungkin itu aja Pak, makasih teman-teman. Iya, terima kasih Bapak observer tadi. Luar biasa Pak, kenyataan seperti itu memang. Kelebihan dan Ya, kekurangan. luar biasa sekali. Terima kasih juga Pak untuk masukan-masukannya. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, luar biasa ya. Saya juga belum tentu bisa seperti Bapak dan Ibu. Saya salut dengan apa yang telah ditampilkan ini. Pak Indra Sakti ini yang hadir dari tadi juga mungkin tahu bahwa ini CGP-nya hebat-hebat nih. Ya, mungkin dengan suasana dan waktu yang lebih leluasa, Bapak dan Ibu dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Saya yakin karena ini dalam proses pembelajaran, Bapak dan Ibu juga masih misalnya perlu lagi belajar, meningkatkan lagi bagaimana meningkatkan cara bertanya yang lebih berbobot, kemudian bagaimana supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh coach misalnya ya, sehingga nanti suasananya lebih cair dan suasana juga seperti sealamiah mungkin kejadian tersebut. Ya tadi Bapak dan Ibu mungkin nanti di dalam lokakarya bisa menampilkan yang seperti ini. Ya tentu saja tadi kekakuan itu tidak mungkin terlihat kalau disertai dengan bumbu-bumbu humor yang diperagakan oleh kelompok dua ini. Oke Bapak dan Ibu, ini sudah